tiga sesat pikir dalam debat politik pemilu di Indonesia pada saat ini, bahwa debat itu harus meriah. Saya nggak tahu siapa yang memulainya. Bahwa debat itu ada iklannya. Itu betul-betul menyedihkan. Pada saya, negara mana, negara maju mana yang debat politiknya diselingi iklan. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa menyalahkan. Dan ini tidak terjadi pada pilkada, yaitu pertanyaan diberikan atau dibocorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam sehat buat kita semua yang terhormat Bapak pimpinan KPU. Di sini juga ada sekaligus sebagai narasumber Bapak Dewa Rakasandi. Kemudian mereka saya tercinta Bapak Budi, Pak Novi, dan Pak Ari. Tentunya juga moderator Pak Supriyatna yang saya hormati, serta seluruh Bapak dan Ibu yang saya lihat datang dari seluruh daerah di Indonesia. Tadi dibuka dengan pantun ya, pergi ke Sungai Musi naik sampan katanya, sampai di pelabuhan makan tekwan. Terima kasih saya dapat undangan dadakan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita wujudkan dan merupakan perbaikan. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Saya ingin memulai waktunya ini dengan agak cepat, pendek. Ada beberapa bagian yang nanti seperti biasa agak berisi kejutan-kejutan, terutama karena barangkali selama ini saya memang nggak pernah diajak oleh KPU ya untuk mendiskusikan hal-hal yang ada terkait dengan peraturan ataupun perundang-undangan. Tapi nggak apa-apa, itu di masa lalu. Sekarang kita coba bersama-sama apa yang bisa kita lakukan bersama sambil memandang ke masa depan. Saya nggak tahu juga selama ini barangkali yang membuatnya lebih banyak teman-teman di bidang ilmu politik ya, bukan di bidang komunikasi politik. Baik, di sini pemaparan pertamanya di halaman 1 dulu boleh. Saya cuma ingin mengatakan ketika kita masih di halaman awal tadi, ini ada dua gaya ya, iklan tentang pilkada sendiri. Yang satu gaya yang agak luar biasa, menabrak orang jatuh ke sungai gitu. Yang satu ini ada berkumpul Pak Haji, lalu ada anak muda yang menjelaskan. Sementara di gambar tengah itu, menurut saya itu adalah debat politik yang paling tidak beradab yang pernah ada di muka bumi ya, antara Biden dan Trump kemarin. Nah, kalau kita sudah tahu benchmark yang paling tidak beradabnya, maka kita tinggal menurunkan supaya kita tidak sampai ke sana. Tetapi Bapak dan Ibu, Bapak pimpinan KPU, Bapak pimpinan Bawaslu, dan Bapak Ibu KPU daerah serta seluruh yang hadir pada hari ini, saya ingin menyatakan, kalau boleh halaman 2, 3, 4-nya yang ada tentang peraturan perundangan tidak usah, bisa dilewati saja ya, karena tadi sudah disampaikan. Tapi ya, nah sebelum masuk ke sini, saya mau dengan agak cepat mengatakan 3 sesat pikir dalam debat politik pemilu di Indonesia pada saat ini ya, atau selama ini. Pelan-pelan saya ucapkan, kalaupun ada teman-teman media yang hadir, 3 sesat pikir. Sesat pikir yang pertama, bahwa debat itu harus meriah. Saya nggak tahu siapa yang memulainya. Entah siapa yang memulainya, sampai debat itu harus meriah seperti sebuah pertunjukan. Jadi harus ada audiensnya, di belakangnya harus ada tepuk tangan. Lalu pembawa acara mengatakan, mana sambutan dari ini? Boleh tepuk tangan dari itu gitu ya. Saya jarang waktu mengikuti perkuliahan ada debat seperti Indonesia ini, yang tujuannya memang mendapatkan suasana meriah. Ini sesat pikir yang sangat serius, karena dia bisa mengurangi waktu debat yang harusnya pendek saja, perhatian orang tertuju ke sana, serta dengan kemeriahan itu sekaligus tersedia ancaman sebetulnya bagi penyelenggara maupun ancaman bagi moderator, seakan-akan kalau ada apa-apa dia akan berhadapan dengan massa pendukung. Dan tempat pelaksanaan acara juga menjadi penuh dengan orang-orang yang
akan hadir, membuat itu seperti sebuah perayaan. Ya, jadi ini sesat pikir yang pertama, bahwa debat itu harus meriah. Jadi ini menurut saya justru pandemi COVID-19 mengembalikan kita kepada marwah debat yang sesungguhnya. Ya, kalaupun ada cukuplah mereka yang diperlukan untuk membantu pasangan-pasangan debat yang hadir, ya. Tidak perlu lagi ada masa-masa pendukung di dalam gedung itu. Justru kita konsentrasi pada debat itu sendiri. Sesat pikir yang kedua, dan ini sudah sangat lama saya sering sampaikan, nggak apa-apalah sekali ini dapat bersilaturahmi dengan KPU dan Bawaslu. Selama ini saya nggak pernah diajak untuk ikut merumuskan kebijakan-kebijakan, tapi saya tertawa aja, nggak apa-apa. Saya sudah selesailah dengan diri saya gembira saja. Ya, yang kedua itu sesat pikir bahwa debat itu ada iklannya. Itu betul-betul menyedihkan. Kita menggadaikan kehormatan dari sebuah upaya mencari pemimpin yang baik kepada kapitalisme. Coba tunjukkan kepada saya negara mana, negara maju mana yang debat politiknya diselingi iklan. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa menyalahkan kepala daerah ini karena bahkan presiden pun, presiden yang sedang berkuasa maupun calon presiden mau saja diatur dengan peraturan, ya, baik Bapak Presiden serta Bapak-bapak calon presiden, kita rehat sebentar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu tidak ada di negara lain. Ya, jadi ini sesat pikir ini barangkali masih bisa kita perbaiki, bahwa debat politik itu pendek saja. Saya malah mengusulkan kalau satu pasangan saja 60 menit, kalau ada lebih dari dua pasangan itu mungkin paling lama 90 menit tanpa iklan. Bahkan dalam konteks yang lebih pendek itu saya ingin mengatakan mudah-mudahan di situ ya oke, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk mengingatkan kita bahwa kita semua melakukan apapun pemilihan ini untuk kepentingan bangsa dan negara, ya, dan pada pengabdian pasti. Dan yang kedua, kalaupun ada sambutan dari KPU daerah itu ya, dibikin aja lah, direkam saja dengan bagus selama 2 menit mungkin ya, direkam saja supaya suasananya bagus, tampilnya bagus, pendek saja 2 menit, dan Anda tidak dimusuhi orang atau orang bilang ngapain sih ini terus-menerus cari-cari panggung, sudahlah gitu ya. Jadi lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari KPU daerahnya cukup 2 menit, seperti itu. Mengenai pembacaan peraturan, cukuplah sudah, seluruh peserta yang ada di sana harus sudah ngerti peraturannya. Ya, nggak usah lagi pembacaan peraturan yang begitu lama gitu. Kehadiran MC pembawa acara juga ya sejauh diperlukan saja gitu, tapi tidak untuk membuat suasana meriah. Sesat pikir yang ketiga, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada pilkada, yaitu pertanyaan diberikan atau dibocorkan kepada pasangan calon pada debat presiden ini ya. Supaya apa? Takut atau khawatir itu memalukan gitu ya. Kalau nggak mampu jawab pertanyaan, jangan maju sebagai calon presiden, jangan maju sebagai calon kepala daerah. Ya, jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang dirahasiakan. Itu sesat. Pertanyaan-pertanyaan yang dibocorkan, itu sesat pikir. Sesat pikir. Nah, sesat pikir